Saudara-saudara, kita akan melihat lagi satu tema renungan yang sangat asik, yaitu tentang kitab suci mengajarkan tentang api penyucian. Tema tentang api penyucian. Terdapat bukti tentang api penyucian di dalam kitab suci. Bukti tersebut dapat ditemukan dalam 1 Korintus bab 3 ayat 15. Marilah kita mengamati bukti kitab suci tentang penyucian. Terjemahan yang digunakan sini adalah terjemahan baru, terjemahan Perpustakaan di Indonesia. 1 Korintus 3 ayat 15, ada bukti tak terbantah, tersanggakan untuk api penyucian. 1 Korintus 3 11-15. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun dasar-dasar ini atas dengan emas, perak, atau batu pemarta, kayu, rumput kering, atau jerami, masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan mengatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaan terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi jika ia sendiri akan selamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Mari melihat bagian terakhir ayat ini sekali lagi di dalam 1 Korintus 3:15. Kita melihat, jika pekerjaan terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi jika ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti di dalam api. Maka di sini terdapat seseorang yang pekerjaannya telah dihakimi. Pekerjaannya memang terbakar dan ia menderita kerugian, tetapi ia diselamatkan seperti di dalam api. Ia menderita kerugian, tapi ia diselamatkan dari dalam api. Apakah arti menderita kerugian dalam ayat ini? Dalam ayat kata Yunani untuk menderita kerugian adalah zemiotesetai. Kata ini berasal dari kata Yunani zemio. Bentuk kata ini yang diterjemahkan sebagai menderita kerugian. Di dalam 1 Korintus 3:15 ditemukan ayat-ayat kitab suci yang lain. Kata ini berarti hukuman. Di dalam Keluaran 21:22, Mazmur 17:26, Mazmur 19:19, dan ayat-ayat lain, kata Yunani zemio ini digunakan untuk merujuk kepada hukuman. Hal ini berarti bahwa zemio tesetai, kata diterjemahkan sebagai menderita kerugian dalam 1 Korintus 3:15 dapat berarti hukuman. Maka manusia menderita kerugian dan diselamatkan oleh api berarti seseorang manusia yang dihukum dan diselamatkan oleh api. Tidakkah hal ini terdengar persis seperti api penyucian? Ya, hal ini terdengar persis seperti api penyucian karena ayat ini merujuk kepada api penyucian. Tetapi terdapat lebih banyak hal di samping konteks ini yang menunjukkan poin tersebut. Siapakah manusia ini dan mengapa yang menderita kerugian atau hukuman dan diselamatkan oleh api? Konteks dari Korintus 1 Kor 3 merujuk kepada orang-orang Kristen dan dosa-dosa atau pekerjaan-pekerjaan buruk tertentu. Konteks dari 1 Korintus 3 berkenaan dengan anggota dari Gereja Kristus, yaitu pada umat Kristen di 1 Korintus 1. Korintus 3:3 menceritakan kita bahwa beberapa umat Kristen Korintus jatuh ke dalam ketidaksempurnaan, dalam dosa dan pelanggaran terhadap Allah. Beberapa pekerjaan buruk atau dosa tersebut diidentifikasi di 1 Korintus 3:3 sebagai perselisihan, perpecahan di hati. 1 Korintus 3:3
Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Maka konteks dari 1 Korintus 3 berkenaan dengan berbagai pekerjaan para umat. Beberapa darinya tidak baik. Berbagai pekerjaan baik dan buruk ini digambarkan dalam konteks 1 Korintus 3 ayat 12. 1 Korintus 3, 12, 13. Entahkah orang-orang bangun dasar ini dengan emas, perak, atau permata, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sesekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Terdapat pekerjaan baik yang disebut sebagai emas, perak, dan batu permata. Hal ini adalah kepatuhan yang baik, lebih baik atau sempurna kepada Injil Kristus. Lalu ada pekerjaan lain yang tidak begitu baik. Pekerjaan yang tidak baik ini adalah itu dosa-dosa ini termasuk pertikaian yang tidak dipedulikan, perselisihan, iri hati, dan perpecahan seperti disebut di atas. Hal-hal ini digambarkan sebagai kayu, rumput kering atau jerami. Hal-hal ini adalah pekerjaan yang terbakar di dalam 1 Korintus 3:15, yaitu pekerjaan atas mana seorang manusia akan menderita kerugian atau hukuman, tetapi ia diselamatkan oleh api. Konteks ini sangat bertepatan dengan ajaran Katolik tentang penyucian. Konsili Katolik Layon II menjelaskan penyucian sebagai berikut. Paus Gregorius 10, Konsili Layon II 1974. Sebab jika mereka mati dan benar-benar bertobat dalam kasih sebelum penyelesaian perbuatan dengan penitensi untuk dosa lewat perbuatan dan kelalaian, jiwa mereka akan dimurnikan setelah kematian untuk hukuman pemurnian atau penyucian. Penyucian bukan untuk mereka yang mati dalam dosa berat. Orang-orang yang mati dalam dosa berat masuk neraka, seperti dijelaskan Galatia 5 19:21, 1 Korintus 6:9, dan Efesus 5:8. Penyucian adalah untuk mereka yang menganut iman seperti yang sejati yang telah diampuni untuk dosa mereka, tetapi belum melakukan penyelesaian untuk dosa yang telah mereka lakukan. Maka di dalam 1 Korintus 3:12, kayu, rumput kering, dan jerami merujuk pada pekerjaan manusia yang telah mati dalam keadaan pembenaran atau telah diampuni dalam dosa berat yang ia mungkin telah lakukan. Maka ia akhirnya akan diselamatkan, tetapi ia belum melakukan penyelesaian untuk dosa-dosa yang ia lakukan setelah pembaptisan. Kasus Daud adalah contoh yang tepat untuk seorang manusia yang telah diampuni dari dosanya, tapi yang belum melakukan penyelesaian penuh untuknya. Sebuah contoh yang sangat baik untuk seorang lelaki yang telah diampuni untuk dosanya yang berat, tapi belum melakukan penyelesaian untuknya. Ditemukan dalam kasus Daud pada 2 Samuel 2:11 dalam Alkitab Katolik. Kita membaca bahwa Raja Daud melakukan perbuatan zina dengan Bathsheba. Daud juga menyuruh agar suami Bathsheba dibunuh. Hal-hal ini adalah dosa berat. Selain Daud meninggal dalam keadaan tersebut, ia akan masuk neraka. 1 Kor 6 menunjukkan bahwa tidak ada seorang yang berbuat zina dan tidak ada pembunuh yang dapat membunuh surga. Tetapi kenyataannya Daud bertobat dari dosanya sewaktu dituduh akan hal-hal tersebut oleh Nathan pada 2 Samuel 12.
2 Samuel 12:13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauh dari dosa itu, engkau tidak akan mati. Tuhan menjauhkan dosa Daud dan Nathan, berkata bahwa ia tidak akan mati. Hal ini berarti bahwa ia akan mati selamanya. Kesalahan dan dosa tersebut telah diampuni sebab Daud benar-benar bertobat dan darinya. Tetapi apakah itu adalah akhir dari hal tersebut? Tidak. Penyesalan penuh atas dosa berat ini belum dilakukan. Kita membaca di 2 Samuel 12:14-15 bahwa dia harus menderita kehilangan seorang anak untuk menyelesaikan dosanya, sebuah dosa yang telah diampuni. 2 Samuel 12:14-15. Karena engkau dengan perbuatan ini telah dengan sangat menyiksa Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Hal ini memberikan bukti yang tidak dapat disangka bahwa kesalahan untuk sebuah dosa dari seorang umat dapat diampuni tanpa hukuman dihapuskan. Konsil Trent mengatakan hal tersebut. Paus 3, Konsil Trent tentang sakramen pengampunan dosa. Sungguhlah salah dan berlawanan terhadap sabda Allah bahwa kesalahan tidak akan pernah diampuni tanpa seluruh hukumannya juga dihapuskan. Contoh-contoh yang jelas dan beragam hal ini ditemukan dalam tulisan suci. Di dalam kutipan dari Konsil Trent, kita dapat melihat rujukan kepada berbagai tempat di dalam suci di mana dosa telah diampuni tanpa seluruh hukumannya dihapuskan. Contoh dari Bilangan 20 asal dikutip. Bilangan 20 11-12. Sudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkat 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di hadapan mata orang Israel, itu sebabnya kamu tidak membawa jemaah ini masuk ke negeri yang kuberikan kepada mereka. Sewaktu Musa lalu dengan kepatuhannya dan kepada perintah Allah memukul batu untuk membuat mujizat yang mengeluarkan air, terhadap keraguan dalam aksinya atau dalam cara ia dan Harun menunjukkan kepada orang-orang Israel. Sebuah komentar Katolik menjelaskan kesalahan dari Musa dan Harun dalam hal ini adalah kurangnya kepercayaan dan lemahnya iman, bukan meragukan kekuatan atau kebenaran Allah, melainkan kekhawatiran akan ketidakpantasan dari bangsa Israel yang suka melawan dan tidak percaya, dan lewat mana mereka berbicara dengan kurang jelas. Akibatnya Allah berkata kepada Musa dan Harun bahwa mereka tidak akan membawa bangsa Israel ke dalam tanah terjanji. Ini adalah hukuman mereka, walaupun mereka tetap berada dalam kasih Allah. Hukuman ini terpenuhi. Yosua dan Kaleb lah yang memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah terjanji. Berikut, tiada hal yang tidak murni yang dapat masuk surga. Penyesalan macam-macam ini untuk hukuman tertinggal dari dosa-dosa yang telah diampuni sering dilakukan di bumi lewat perbuatan-perbuatan baik dan doa, lewat penderitaan dan pencobaan, dan lewat kepatuhan yang lebih sempurna kepada iman sejati. Jika penyelesaian ini tidak dilakukan di bumi, hal tersebut akan harus dilakukan dalam api penyucian. Jika manusia tersebut mati dalam keadaan rahmat atau pembenaran, penyelesaian tersebut harus dilakukan lewat kitab Wahyu menjelaskan hal-hal yang tidak murni akan masuk surga. Wahyu 21:27. Tetapi tidak akan masuk ke dalam suatu yang najis atau
orang yang melakukan kejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang nama tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Kita melihat hal yang sama dalam kitab Ibrani. Ibrani 12:14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejar kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Harusnya ditekan bahwa api penyucian bukanlah untuk orang-orang yang mati dalam dosa berat atau di luar iman sejati. Api penyucian hanya untuk mereka yang mati dalam keadaan rahmat, yang juga dikenal sebagai justifikasi. Api penyucian adalah untuk mereka yang mati dalam keadaan rahmat, tetapi belum menyelesaikan hukuman temporal mereka untuk dosa-dosa berat atau ringan yang telah diampuni yang dilakukan setelah pembaptisan. Kitab suci mengajar bahwa terdapat dosa berat dan dosa ringan. Dosa berat menghancurkan keadaan pembenaran. Hal ini adalah sebab Galatia 5:19-21, 1 Kor 6:9 dan Efesus 5:5-8 mengajar bahwa mereka yang melakukan dosa berat adalah berat kehilangan warisan mereka dalam surga. Contoh dosa berat adalah pencabulan, pembunuhan, kemabukan, kebohongan, kecurangan, pencurian, pemalsuan, perampokan, masturbasi, melihat pornografi, setuju secara penuh untuk berpikir cabul, homoseksualitas, bidah, penyembahan berhala, melanggar perintah Allah dan sebagainya. Jika seorang mati dalam keadaan dosa berat, ia akan terkutuk. 1 Yohanes 5:16-17 membedakan antara dosa-dosa yang menuntun manusia kepada kematian dan dosa-dosa yang tidak menuntun manusia kepada kematian. 1 Yohanes 5:16-17, kalau ada seorang yang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak dapat mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan ia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang hal itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Dalam hati manusia mereka, di dalam hati nurani mereka, orang-orang tahu bahwa terdapat perbedaan besar antara pembunuhan dan hal-hal seperti kemarahan tanpa alasan atau ketidaksabaran. Tentunya pembunuh adalah dosa berat, tetapi kemarahan tanpa alasan atau ketidaksabaran adalah dosa ringan. Dosa-dosa ringan itu pelanggaran atau ringan terhadap Allah, melemahkan jiwa dan membuatnya lebih lemah dari dosa berat. Dosa-dosa berat menghancurkan keadaan pembenaran atau menempatkan seorang akan terkutuk. Hal ini adalah mengapa setelah ayat yang telah membuktikan api penyucian kita baca berikut 1 Korintus 3:17, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakannya, sebab bait Allah yang kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Ya. Oke, saudara, sekian dan terima kasih saudara-saudara.